Channel Sastra Budaya Menoreh kali ini menampilkan salah satu sastrawan Indonesia yang berasal dari Kulon Progo, yakni Marwanto. Bagi pecinta sastra, tentu tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini, sebab sudah sekitar 30 tahun Marwanto bergelut di dunia sastra dan kepenulisan, yakni sejak menjadi mahasiswa di tahun 1991. Kecintaan saya terhadap seni sebetulnya sudah tumbuh sejak kecil. Ketika taman kanak-kanak saya menjuarai lomba menggambar tingkat kecamatan. Kemudian saat duduk di bangku sekolah dasar saya sangat mencintai kesenian wayang. Saya sering membuat wayang kulit dari bahan kardus, tapi dari wayang-wayang yang saya buat itu saya kemudian memainkannya dan akhirnya menjadi semacam dalang cilik, walaupun yang menonton sebatas teman-teman di kampung saya. Namun kecintaan saya terhadap dunia wayang itu tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari kedua orang tua, karena dalam pandangan orang tua hobi saya terhadap kesenian wayang itu akan mengganggu dan menjauhkan saya dari pelajaran sekolah. Karena hobi saya terhadap gambar atau seni lukis dan dunia wayang itu tidak mendapat dukungan orang tua atau tidak tersalurkan, maka ketika SMP saya sempat melirik dunia olahraga, terutama basket dan atletik. Bahkan saya sempat menjadi juara 2 ketika ada lomba lompat tinggi di SMP. Kemudian ketika SMA, seiring hobi saya terhadap buku-buku dan membaca itu tumbuh, maka saya mulai mencintai dunia tulis-menulis. Waktu itu mading di SMA menjadi lahan untuk menyalurkan hobi saya itu. Ketika SMA itu saya juga sudah sering membaca tulisan-tulisan Pak Umar Khayyam yang terbit di kolom Kedaulatan Rakyat tiap hari Selasa. Juga beberapa tulisan Cak Nun, M.H. Ainul Hajid di sejumlah koran. Dua tokoh inilah yang menjadi idola saya saat remaja. Sehingga untuk dunia tulis ini kebetulan kedua orang tua saya sangat mendukung hingga saat saya melanjutkan di bangku kuliah. Bagi saya baik dunia wayang maupun menulis itu ada kemiripannya, yaitu saya sama-sama berperan sebagai seorang yang berkisah. Ketika duduk di bangku kuliah, saya mencoba memberanikan diri untuk menulis di koran. Tulisan pertama saya sebuah esai pendek dimuat di Minggu Pagi bulan Oktober tahun 1992. Tulisan pertama ini sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentu menambah rasa percaya diri saya terhadap dunia menulis. Kedua, saya waktu itu mendapat honor 10.000. Barangkali kalau disamakan hari ini ya sekitar 100.000. Honor tersebut saya belikan 2 buah buku. Pertama buku Selilit Sang Kiai karya Cak Nun, kemudian kedua Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiarjo. Dan ketiga, ini yang agak membuat saya geli. Waktu itu saya mendapat surat dari seorang perempuan. Barangkali ia membaca tulisan saya sambil melihat foto saya di koran tersebut. Sejak tulisan saya dimuat itu, kemudian saya menjadi ketagihan, bahkan mungkin keranjingan untuk mengirim tulisan di koran.
di proses awal kepenulisan saya lebih banyak menulis isi-isi budaya yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat edisi Minggu. Ada juga beberapa kolom mahasiswa yang dimuat di Suara Merdeka, Bernas, dan Jawa Pos. Honor dari menulis itu sangat membantu saya sebagai seorang mahasiswa yang indekos, jadi bisa untuk tambahan membeli buku-buku ketika uang saku dari orang tua hanya cukup untuk bayar kuliah dan biaya hidup. Saat semester 3 saya ditawari oleh seorang senior teman mahasiswa untuk masuk di kepengurusan pers mahasiswa namanya Visi, majalah Visip UNS. Senior tersebut menawari saya karena sebelumnya melihat tulisan saya di pers mahasiswa tersebut, saya sebetulnya tidak hanya dilatih lebih giat lagi untuk menulis, tapi juga banyak belajar tentang dunia jurnalistik secara umum. Jadi berbagai posisi pernah saya tempati ketika di pers mahasiswa, dari reporter, redaktor, hingga pemimpin umum Visi majalah Visip UNS. Selain aktif di pers mahasiswa, waktu itu saya juga bersama teman-teman yang pecinta sastra dan teater di Visip UNS pernah memelopori terbitnya buku antologi puisi yang ditulis oleh mahasiswa Visip UNS. Itu merupakan buku antologi puisi pertama yang terbit di Visip UNS waktu itu, dan mendapat apresiasi dari banyak kalangan, baik dosen maupun mahasiswa. Dan waktu itu dibedah oleh penyair Solo yang juga dosen FKIP UNS, Pak Yan Mujianto. Usai lulus kuliah, Marwanto masih tetap merawat hobi menulis. Ia pun menjadi penulis lepas atau freelance. Tapi, menjalani profesi sebagai freelance baginya kurang mengasihkan. Sehingga ia berpikiran mendirikan sebuah komunitas bagi penulis di Kulon Progo. Sampai akhirnya di tahun 2006 ia membuat komunitas sastra bersama teman-temannya di Kulon Progo. Komunitas tersebut dikenal dengan nama Lumbung Aksara. Mendirikan komunitas Lumbung Aksara bersama sekitar 5 pecinta sastra atau penulis dari Kulon Progo. Ada Agariati Sundari, Samsul Ma'arif, Aris Zurkhasanah, Dewi Fatimah, dan lain-lain. Komunitas Lumbung Aksara atau sering disingkat komunitas LA ini memiliki beberapa kegiatan bulanan, diantaranya menerbitkan buletin sastra lontar, tadarus puisi bulanan, dan bedah buku sastra bulanan. Kemudian ada momen atau kegiatan yang bersifat insidental, diantaranya pelatihan menulis kreatif, dan di tahun 2008 pernah mengadakan event temu sastra 3 kota, Purworejo, Kulon Progo, dan Jogja, yang dihadiri oleh sekitar 70 sastrawan di 3 kota tersebut. Usai menggelar temu sastra 3 kota, aktivitas komunitas LE dirasa malah semakin surut. Hal ini karena beberapa sebab. Pertama, ada beberapa pegiat yang mempunyai pekerjaan tetap, ada yang kemudian kuliah di Jogja, ada yang menikah, dan seterusnya. Intinya ada halangan untuk kami menggiatkan lagi. Nah, di saat itulah saya ditawari untuk masuk menjadi salah satu pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo periode 2010-2015. Saat itu saya berposisi sebagai salah satu wakil ketua. Saya
masih menggerakkan sastra, jadi menitipkan program-program sastra di program kegiatan Dewan Kebudayaan. Jadi meski tidak seintens ketika mengelola Lumbu Aksara, tetapi sastra tetap jalan di Kulon Progo. Pada tahun 2015 ketika Dinas Kebudayaan Kulon Progo membuat forum seni budaya, saya dipercaya atau diminta untuk menjadi ketua salah satu forum, yaitu Forum Sastra Mocopat dan Teater. Kemudian di tahun 2019 namanya berubah menjadi Forum Sastra dan Teater Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan dari forum tersebut intinya adalah kolaborasi antara aktivitas-aktivitas sastra dan teater. Sempat melakukan pemanggungan beberapa musikalisasi atau teatrikalisasi puisi di sejumlah tempat di Kulon Progo. Di event tersebut saya lebih sering berperan sebagai penulis naskah. Pada tahun 2019 bersama dua penulis dari Kulon Progo, yakni Marjudin Sueb dan Sumarno, saya mendirikan komunitas Sastraku. Kegiatan komunitas ini diantaranya adalah menampung tulisan-tulisan penulis Kulon Progo lewat laman Sastraku, kemudian juga ada bedah buku. Berbicara tentang karya, tentu ada karya-karya saya yang dimuat di koran, majalah, juga media online. Juga ada beberapa buku yang telah saya tulis. Hampir semua koran nasional maupun daerah sudah pernah memuat tulisan saya dari berbagai jenis genre, ada esai, opini, cerpen, resensi buku, puisi, bahkan cerpen. Kemudian untuk buku, saya telah menulis sekitar 5 buku. Buku saya pertama kumpulan puisi berjudul Menaksir Waktu. Kemudian buku kedua berjudul Kado Kemenangan, yang merupakan kumpulan cerpen bertema religius atau lebaran. Kemudian buku ketiga isi-isi tentang pemilu, demokrasi, dan budaya politik dengan judul Demokrasi Kerumunan. Kemudian buku keempat kumpulan esai yang saya beri judul Biar Membaca Tanda Menulis Budaya. Kemudian buku yang kelima adalah kumpulan cerpen lagi, Hujan Telah Jadi Logam judulnya. Marwanto tak hanya sastrawan yang telah menelurkan segudang karya, tapi ia juga telah menggerakkan aktivitas sastra di Bumi Menoreh dengan telaten selama 15 tahun.